Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya Narto, dengarlah suara takbir itu bersahut-sahutan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya hari raya. Selesai sholat, ku ampuni dosanya. kenapa ibu masih memikirkan masa yang lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat kepada kita lagi. Ibu merasa bahwa ia masih ingat kepada kita, Narto. Mintarsih kemana, Bu? Mintarsih keluar mengadakan jahitan, Narto. Mintarsih masih mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak bisa membantu tulang sekarang? Biarlah, Narto. Karena kalau ia sudah menikah nanti, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya ibu mengatakan bahwa penghasilanku tidak cukup untuk makan kita sebulan, Bu. Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Mintarsih nampaknya belum bersuami, Narto. Tetapi dari pihak keluarga lelaki terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka uangnya banyak. Ah, uang, Narto. Maaf, Bu, bukan maksud aku ingin menjual adikku sendiri. Aku jadi mata duita. Ya mungkin karena hidup yang penuh penderitaan itu. Ayahmu seorang hartawan yang memiliki talenta kekayaan yang sangat banyak, Narto. Mewah di waktu kami menikah dulu. Tapi kemudian seperti pokok yang ditiup angin, buahnya gugur karena uang, Narto. Tidak, Narto, tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikku bersuamikan seorang hartawan. Tidak, Narto, cukuplah aku saja sendiri. Adikmu mesti bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti, Narto. Tapi kalau kedudukannya sekaligus, Bu, ada harta, ada budi. Dimanalah dicari, Narto. Adik kau Mintarsih hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi keadaan sekarang ini kita susah. Kita tidak punya uang di rumah, Narto. Dan sebentar lagi uang simpanan ibu pun akan habis. Semua ini karena ulah ayah. Hingga Mintarsih harus menderita pula. Sejak kecil Mintarsih sudah harus merasakan pahit dan getirnya kehidupan. Harus, ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus berusaha lebih keras lagi. Kalau saja aku punya uang sejuta. Untuk pernikahan Mintarsih, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Narto. Dan setelah Mintarsih nanti, datanglah giliranmu, Narto. Aku nikah, Bu. Belum bisa aku memikirkan pernikahan untuk diriku sekarang ini, Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu ikut mengecap atas kebahagiaan ini, Bu. Ibu sudah bahagia kalau kau bahagia, Narto. Karena nasib ibu bersuamikan ini tidaklah benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun pada anakmu. Malam hari raya sewaktu dia pergi, tak tahu apa yang mesti aku kerjakan. Memang lambat pulang hari ini, Bu. Tapi barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Dan katanya daripada dia Begitu, Bu. Maimun memang pintar, otaknya juga encer. Tapi karena kita tidak mempunyai uang, jadi kita tidak bisa membelinya sekolah lebih lanjut lagi. siapa gadis yang sering ibu lihat berseliweran bersamamu, Narto? Itu cuma teman sekerja aku, Bu. Tapi Narto, ibu rasa dia pantas buat kau, Narto. Walaupun ibu rasa dia bukan orang yang menjilat-jilatnya seperti kita ini. Tapi kalau kau suka, Buat apa memikirkan pernikahan sekarang?
Ya mungkin kalau 10 tahun lagi nanti dia sudah beres. Setelah ditaksi nanti, kau mesti juga Narto. Kau kan lebih tua. Pada malam hari raya sewaktu ia pergi, kupeluk kalian semua anak-anakku. Hilang akalku. Ah bu, lupakan sajalah. Sudahlah bu, buat apa mengulang kaji lama? Kamu menegur, Bang. Ah tidak. Lambat pulang hari ini, Mun. Gimana kau berbuka puasa tadi, Mun? Kerjalan betul. Tadi aku sudah berdoa asal sama tukang kantor. Tapi biarlah, kita kasih nanti. Mana dia, Bu? Dikasih mau kita. Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi, aku ketemu dengan orang tua. Kami sekali dengan ayah. Oh begitu. Waktu-waktu liburan dari Sentral, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang tua berumur 60 tahun. Ia kaget karena orang itu mirip sekali dengan ayahnya. Tapi kemudian orang itu hilang di kerumunan banyak orang. Ah, tidak mungkin dia ada di sini. Pikir juga dia sudah meninggal dunia atau pergi ke luar negeri. Sudah berapa tahun sejak ia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia di Singapura, Bu. Ya, itu sudah 10 tahun yang lalu. Dan kata orang, dia mempunyai toko yang besar di sana. Dan kata orang yang melihatnya, hidupnya sangat mewah. Iya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi tak ada lagi kabar sama sekali tentang ayahnya. Apalagi sesudah perang seperti ini. Gimana kita bertanya? Bagaimana Bu ayah sebenarnya, Bu? Waktu ia masih kecil, dia tak suka belajar. Tidak seperti kau, Mun. Dia lebih suka berfoya-foya. Dan dia suka menjalankan uangnya ke sana, kemari. Dan itulah Selama hari ini, oh libur berapa hari? Mak? 2 hari, Bang. Oh iya, itu hampir lupa. Ada makanan yang belum dikali. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan, Mun? Kemarin sore, kira-kira jam 7. Bagaimana dengan pakaiannya? Tak bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah comot-camping. Kopiahnya sudah hampir putih. Oh, begitu. Kau masih ingat Bapak Ayah, Bang? Aku sudah tidak ingat lagi. Seharusnya Abang ingat. Karena waktu itu umur Abang 8 tahun. Aku saja masih ingat waktu cuma sampai. Tidak ingat lagi aku. Sudah paksa diri pun bapaknya. Itu banyak cari tahu tentang ayah. Ya benar. Kata orang, ayahmu seseorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, besok hari raya, pasti dia bisa bersenang-senang bersama aku. Minta sih, seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi, aku bertemu dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu. Lalu, aku mengajarkan dia pelajaran bahasa Indonesia. Baguslah itu. Kau harus menggunakan ilmu sebanyak-banyaknya supaya kau bisa berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Apa yang kau lihat di luar bentar sih? Om Narto, dengarlah dulu. Oh iya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan sana. Di sebelah sana, lihat-lihat ke arah rumah kita. Tampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semuanya jadi diam? Orang tua. Bagaimana rupanya? Hari akan gelap, jadi tak begitu kelihatan rupanya. Tapi orangnya tak begitu tinggi. Coba kau lihat.
yang sudah berlalu itu. Waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih kasihan. Jelek-jeleknya ayahmu, banyak juga kenang-kenangan yang tak dapat ibu lupakan. Nah, mungkin ayahmu akan kembali juga. Assalamualaikum. Astagfirullah, seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Waalaikumsalam. Tina, engkau Tina, Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. ya Tina, 20 tahun ceraian baru gua baca. Dan tentunya ini anak-anak kita semua. Ya, Saleh. Ini anak-anak kita semua. Mari duduk dan barengilah mereka. Apa? Aku boleh duduk Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayah, aku Maimun. Ya Maimun, waktu aku pergi dulu, kau masih sangat kecil sekali. Lalu Masya Allah, belum dapat berdiri. Dan ini siapa? Saya Minasi, Ayah. Ya, ya Minasi. Aku dengar dari jauh. Aku bilang seorang anak lagi, seorang putri. Kau cantik Minasi, seperti bulu di masa muda. Aku sangat senang sekali. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Dan aku pun tak tahu apa yang mesti aku lakukan. Anak-anak semuanya sudah besar. Dan aku kira inilah kebahagiaan yang paling besar. Ya, rupanya dapat kita dulu bersama. Ya, mereka sudah menjadi orang hebat sekarang. Kenapa? Ia bekerja di perusahaan. Ya, Maimun tak enak tinggal dalam kelasnya. Dia selalu keluar yang pertama saat mengerjakan ujian. Dan Minasi, dia membantu aku ujian. 10 tahun aku menjadi saudagar di Singapura. Aku menjadi kepala bagian dengan 10 orang. Tapi malam bagiku, aku itu habis terbakar. Lalu seolah-olah belum puas, ternyata tenggelam terbah kehancuran. Saham-saham yang aku beli merosot kemana-mana. Lalu apa yang aku ucapkan tidak ada lagi yang sempurna. Sementara itu aku sudah mulai tua. Lalu keluargaku, tempat tinggalku, anak istriku tergambar lagi di depan mata dan jiwaku. Mereka seperti mengharapkan kasihku. Maukah kau mengambil air segelas untukku? Hanya engkau lah yang tahu. Gunarto, ayahmu yang sedang berbicara itu. Seharusnya kau senang, nak. Dan sudah semestinya ayahmu berjumpa lagi dengan anak-anaknya yang telah sekian lama tidak bertemu. Kalau kata mau, engkau lah Maimun. Maukah kau mengambil air segelas untukku? Baik, ayah. Maimun, kapan kau mempunyai seorang ayah? Gunarto, Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Kalau kami mempunyai seorang ayah, lalu apa perlunya kami membantu tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Tapi bang, ibu
saja sudah memaafkan ayah. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil, aku pernah menangis di bangku ibu karena bapak. Dan ibu selalu bilang, ini adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku jadi orang suruhan dan ibu jadi bahu mencuci pakaian kotor orang lain. Ya, masa kecil kita sungguh-sungguh tersiksa. Maka jika kita memang mempunyai seorang ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Bang! Tapi bang, lihat ayah sudah seperti ini. Ia sudah tua Bang Narto. Maimun, sering benar mengucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti ini. Cuma karena ada orang yang masuk rumah ini, lalu ia mengatakan kalau ia ayah kita, padahal ia tidak kita kenal. Bang, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi maksudmu ini adalah kewajiban kita dan kita yang harus memeliharanya. Enak betul. Gunarto, tega sekali kau berkata begitu kepada ayahmu. Ayah kandungmu. Ayah kandung. Memang aku dulu pernah punya ayah, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan aku tidak pernah berhutang budi pada siapapun di atas dunia ini. Aku memang berdosa diriku. Aku mengakui. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku untuk menebus semua kesalahan dan dosa. Tapi sekarang ya benar kata Munarto, aku sudah tua dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di tempat manapun yang aku tidak kehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahu Kak Konato betapa sakit rasa hatiku ini. Aku yang dulu dihormati sebagai orang yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, dan sekarang diusir oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang mau menerima ayah. Tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, sering benar mengucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti ini. Tapi sedikit jarak pun tak pernah kau beri apa dari dia. Jangan begitu keras Bang Narto. Jangan kau bela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, akulah yang membiayaimu selama ini dari penghasilanku. Ayahmu yang sebenarnya adalah aku. Kau menyakiti hati ibu Bang. Kau pula ikut membela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak sebagai ayahmu selama ini. Baiklah, rawatlah orang tua ini jika kalian memang sayang kepadanya. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Kalau aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja. Baiklah, aku akan pergi. Tidak ada jalan untuk kembali. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Mana ayah akan pergi sekarang? Di jalan atau dalam sungai. Aku seorang pengemis sekarang, dan memang seharusnya aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini yang kutinggalkan. Aku sekarang sudah tua, langkahku terayun kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana, dan aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini. Aku sudah tua dan Bang, bagaimana Bang? Tidak dapat kabar untuk ayah. Mana dia akan pergi setelah itu? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak ayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, abang suruh dia pergi. Ya ayah kita Bang, ayah kita sendiri. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Sekarang kalian harus pilih, dia atau aku.
Tidak. Aku akan panggil ayahku pulang. Aku peduli apa yang terjadi. Kalau perlu, bunuh saja aku. Aku akan panggil ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Maimun, kembali. Mana ayah? Mana ayahmu? Aku tidak melihatnya. Hanya kopiah dan sarungnya saja yang kudapati. Maimun, dari mana kau dapatkan sarung dan kopiah itu? Di belakang jembatan situ. Lalu, ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu. Jadi ayah merawat ke dalam sungai. Widarto, Dia tak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang biasa dihormati orang. Dia yang angkuh. Ya, angkuh. Seperti diriku. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku pulang. Ayahku pulang.